Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Greetings, wisdom and amazing. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Good morning everybody. Are you okay? Good. How are you today? I hope all of you keep spirit, keep charm, keep smile, and keep to learn together in the classroom. Are you ready? Good. Okay. Are you ready to study in classroom today? Wow, amazing. Are you ready to learn together? Yes, good. Okay. Let's start our lessons today with say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, student. Now I want to absence today. Any absence? No one's? Good. Okay. At the last meeting, we heard learns about the development of Islamic kingdom in Indonesia. You remember that? Okay, good. And then now we will to continue study about the matter is European of exploration of the ocean or penjelajahan samudra oleh bangsa Eropa. So, how is the history of the exploration of the oceans by Europeans to Indonesia? Do you want to know? Okay, let's begin. Materi kali ini adalah penjelajahan samudra oleh bangsa Eropa. Dengan tujuan pembelajaran adalah memahami latar belakang penjelajahan bangsa Eropa ke Nusantara, kemudian menganalisis peran bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda di Nusantara. Selanjutnya adalah penilaian. Dalam pertemuan kali ini, nanti yang dinilai adalah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk sikap, nanti menggunakan lembar observasi yang akan dinilai adalah kedisiplinan, kerjasama, dan tanggung jawab pada saat mengerjakan tugas. Kemudian, dari pengetahuan, nanti akan diberikan soal-soal tes dan akan dianalisis dari jawaban Ananda sekalian. Dan kemudian terakhir adalah keterampilan. Ini adalah mampu memecahkan masalah pada saat diskusi dengan materi yang sudah ditentukan melalui presentasi dan hasil presentasi atau diskusi Ananda sekalian. Selanjutnya adalah tahapan pembelajaran di mana berisi penjelasan peristiwa sebelum penjelajahan samudra. Ini merupakan materi prasyarat yang harus dipelajari oleh Ananda sekalian. Kemudian diskusi kelompok yang nanti satu kelas akan dibagi sekitar 8 hingga 9 kelompok dan satu kelompok terdiri dari 3 hingga 4 siswa. Kemudian presentasi hasil diskusi ini merupakan kegiatan utama yang berpusat pada siswa untuk memecahkan masalah, untuk bersinergi dan berkomunikasi dengan teman-teman yang lainnya. Dan kemudian adalah kesimpulan materi yang nanti berupa refleksi dari materi yang sudah dipelajari oleh Ananda sekalian sehingga menjadi satu kesatuan pemahaman yang utuh. Selanjutnya, ini merupakan materi prasyarat yaitu terkait tentang pemahaman bangsa Eropa, di mana sejak abad ke-5 bangsa Eropa sudah mengenal rempah Nusantara yang didapat dari pedagang Persia dan Arab di pelabuhan Genoa dan Venesia. Kemudian, sesudah Perang Salib sekitar tahun 1096 hingga 1291 yang dimenangkan oleh Kerajaan Turki Utsmani, maka menerapkan kebijakan untuk menutup jalur perdagangan di Laut Tengah. Hal ini menyebabkan terjadi keguncangan perekonomian dan terputusnya hubungan dagang antara Asia dengan Eropa. Atas dasar inilah, maka dilakukanlah penjelajahan samudra oleh bangsa Eropa.
Selanjutnya adalah faktor lain penjelajahan samudra, yaitu semboyan 3G, gold, glory, dan gospel. Gold ini berarti emas atau kekayaan, kemudian glory ini merupakan kekuasaan atau penguasaan terhadap suatu daerah sehingga menghasilkan kejayaan, dan gospel ini merupakan tugas misionaris untuk menyebarkan ajaran Kristen dan Katolik. Selanjutnya, dari bidang ilmu pengetahuan, sudah ada suatu teori yang dikemukakan oleh Kopernikus untuk menjelajahi dunia atau khususnya samudra, bahwasanya apabila kita pergi dari satu titik ke arah timur, maka kita akan kembali melalui arah barat. Kemudian adanya kemajuan teknologi, karena sudah ditemukannya kompas dan beberapa kapal yang sudah memiliki mesin dan teknologi yang lebih maju, sehingga mampu untuk mengarungi samudra luas. Kemudian penguasaan pasar, yang berarti untuk mencari sumber penghasil rempah sehingga bisa menekan harganya lebih murah dibandingkan harga pasaran. Nah, selanjutnya silahkan kalian membentuk kelompok yang terdiri dari 3 hingga 4 orang, dan nanti silahkan diskusikan dan analisislah kedatangan bangsa Eropa, yaitu seperti bangsa Portugis, bangsa Spanyol, kemudian bangsa Belanda. Silahkan kalian analisis tahun mereka datang, kemudian tokohnya dan lokasi pendaratannya beserta peristiwa sejarah yang melingkupi. Waktu kalian untuk diskusi adalah 10 menit, dan kemudian untuk presentasi dan tanya jawab adalah 20 menit. Silahkan untuk mengerjakan. Kesimpulan kedatangan bangsa Portugis di Nusantara pada tahun 1512 ini dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque dengan 8 buah kapal yang mendarat di Ternate, Maluku. Pada saat itu, Kesultanan Ternate yang berada di wilayah Maluku ini dipimpin oleh Kaicil Darus. Ia meminta bantuan pada Portugis untuk mendirikan sebuah benteng, dan terwujud pada tahun 1522 dengan benteng Saint John di Ternate, sehingga Portugis meminta hak monopoli yang berada di Ternate dan melakukan penekanan harga rempah di bawah pasar. Selain itu juga adanya misi penyebaran Kristen Katolik oleh Franciscus Xaverius. Kesimpulan yang kedua ini adalah kedatangan bangsa Spanyol di Nusantara pada 8 November 1521 dipimpin oleh John Sebastian Elcano, dikenal dengan ekspedisi Magellan del Cano di Tidore, masih satu kepulauan Maluku. Portugis menuding Spanyol telah melanggar perjanjian Tordesillas. Hal ini menyebabkan bersitegang antara Portugis dan Spanyol, dan Portugis memihak Ternate dan Spanyol pun memihak Tidore. Kemudian kedua negara ini dapat diredam dengan adanya perjanjian Saragossa pada tahun 1529 yang menyebabkan Spanyol harus pergi ke Filipina dan Portugis tetap berada di Maluku dan melakukan siasat dagang politik atau monopoli dagangnya. Kemudian kesimpulan kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia ini pada Juni 1596 dipimpin oleh Cornelis de Houtman dan de Keyser dengan mendaratkan kapalnya di Banten. Akan tetapi karena melakukan intimidasi terhadap masyarakat Banten yang kurang lebih berjumlah 120 orang, maka Belanda diusir dari tanah Banten. Kemudian pada 2 Oktober 1596, Belanda datang kembali untuk menebus tahanan yang pertama, awal kedatangannya tadi. Nah, belum begitu lama, tanggal 28 Oktober 1596, Portugis berhasil mengusir Belanda dari Banten. Nah,
Kemudian Belanda tetap tidak putus semangat untuk mencari rempah di Nusantara. Maka pada tanggal 28 November 1598, 2 tahun berserang, rombongan dipimpin oleh Van Eyck dan Van Werwijk ini dapat mengambil hati rakyat. Artinya mereka hati-hati mengambil hati rakyat Banten hingga kapalnya terisi barang-barang rempah-rempah yang banyak, hingga berhasil mendirikan kongsi dagang di Banten pada tahun 1602. Itulah kesimpulan dan refleksi dari materi kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, untuk selanjutnya penugasan yaitu membaca materi sejarah VOC di Nusantara pada buku paket halaman 8 sampai dengan 12. Kemudian silahkan dibuat peta konsep, yaitu dari awal berdirinya VOC, masa perkembangan, hingga masa keruntuhannya. Kemudian dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Oke? Okay, student, before we close this meeting, don't forget to work your homework and please to collect your homeworks in the next meetings. Okay? And maybe if the lessons matter is enough, let's close this lessons with say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Student, thank you for attention. Good luck for your homeworks and see you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.